Halo semuanya, ya kita berjumpa kembali di channel Blessing Science, channel pembelajaran kita. Ya baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan untuk saat ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai menentukan medan listrik dengan potensial listrik. Ya, jadi saat ini kita akan bahas bagaimana caranya kita menentukan medan listrik apabila potensial listrik itu diketahui. Ya, seperti itu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik teman-teman, jadi saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menentukan medan listrik jikalau potensial listrik itu diketahui. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menentukan potensial listrik jika medan listrik itu diketahui. Sekarang kita akan bahas kebalikannya, yaitu menentukan medan listrik jikalau potensial listrik itu kita ketahui. Nah, untuk lebih jelasnya di sini mari perhatikan gambar berikut ya. Di sini saya gambarkan beberapa buah permukaan ekipotensial. Jadi misalnya ini terdapat beberapa permukaan ekipotensial yang dilihat dari samping ya teman-teman. Jadi terdapat beberapa buah permukaan ekipotensial, dan kita tahu bahwa medan listrik itu arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan ekipotensial. Jadi saya gambarkan misalnya ini arah dari medan listriknya ya. Jadi ini arah dari medan listrik yang tegak lurus dengan permukaan ekipotensial. Nah, sekarang kita anggap bagaimana jikalau medan listrik ini tidak seragam ya. Jadi teman-teman, sekarang kita anggap medan listrik ini nilainya itu tidak seragam. Nah, bagaimana menentukan medan listrik ini jikalau potensial listriknya itu diketahui? Nah, jadi misalnya di sini kita tempatkan sebuah muatan. Jadi di titik ini kita tempatkan sebuah muatan Q. Jadi muatan Q ini berada pada sebuah permukaan ekipotensial. Kemudian muatan Q ini itu berpindah dari satu permukaan ekipotensial ke permukaan ekipotensial lain. Nah, jadi misalnya sekarang posisinya itu ada di sini ya. Sekarang posisi muatan Q itu ada di sini teman-teman. Jadi dari titik, katakanlah ini titik A, sekarang muatan Q itu berpindah ke titik B ya. Maka perpindahan muatan Q itu yaitu ini ya teman-teman. Jadi perpindahan muatan Q itu adalah seperti ini. Katakanlah perpindahan muatan Q itu adalah ds ya. Jadi perpindahan muatan Q sebesar ds, dan beda potensial antara dua permukaan ekipotensial ini. Jadi beda potensialnya ini katakanlah dV ya. Jadi muatan Q ini berpindah pada beda potensial sebesar dV dengan perpindahan itu sebesar ds. Nah, berarti di sini usaha yang dilakukan oleh gaya listrik untuk memindahkan muatan Q ini itu sebesar W sama dengan negatif delta EP ya. Atau sama dengan negatif Q kali dengan delta V. Jadi W sama dengan negatif Q kali delta V. Atau di sini bisa saya tuliskan W sama dengan negatif Q kali dengan delta V, ini saya ganti dengan dV ya. Nah, jadi delta V itu saya ganti dengan dV karena beda potensial antara dua permukaan ini adalah dV. Nah, kita tahu W ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatis ya. Jadi W adalah usaha yang dilakukan oleh gaya elektrostatis, maka W ini bisa saya tuliskan Q kali E dot ds sama dengan negatif Q dV ya. Jadi usaha ini saya tuliskan Q kali E dot ds sama dengan negatif Q dV atau Q. Nah, E dot ds ini adalah E cos theta ya, ds sama dengan negatif Q dV.
Kemudian Q di sini bisa dicoret sehingga di sini hasilnya E cos theta ds sama dengan negatif dv, atau E cos theta itu sama dengan negatif dv per ds ya. Jadi E cos theta itu sama dengan negatif dv per ds. Nah, di sini jadi bisa disimpulkan bahwa untuk menentukan medan listrik ya. Jadi ini medan listriknya tidak seragam ya, teman-teman. Jadi untuk menentukan medan listrik apabila potensial listriknya diketahui, itu kita dapat menggunakan rumus E cos theta sama dengan negatif dv per ds, atau medan listrik itu adalah turunan ya, turunan potensial listrik terhadap perpindahan muatan ya. Nah, theta ini jadi cos theta, theta ini adalah sudut yang dibentuk antara arah medan listrik dan arah perpindahan. Jadi kalau arah medan listrik itu ke sana, arah perpindahan itu seperti ini. Nah, cos theta itu yang ini ya, teman-teman. Jadi sudut yang dibentuk antara arah medan listrik dan arah perpindahan ya. Jadi sekali lagi, untuk menentukan medan listrik apabila potensial listrik itu diketahui, kita dapat menentukan dengan rumus E cos theta sama dengan negatif dv per ds ya. Jadi turunan potensial listrik terhadap perpindahan dari muatan ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana jika medan listriknya seragam ya? Sekarang bagaimana jika medan listriknya seragam? Nah, jadi untuk medan listrik yang seragam, untuk E yang seragam, maka untuk menentukan medan listriknya itu kita menggunakan rumus E cos theta sama dengan negatif delta V per delta S ya. Nah, jadi jikalau medan listriknya seragam, maka kita dapat menggunakan rumus ini, E cos theta sama dengan negatif delta V per delta S. Jadi lebih sederhana ya teman-teman. Jadi untuk kasus medan listrik yang seragam, rumus ini yang nanti akan kita gunakan ya. Tapi secara umum untuk menentukan medan listrik ya, jikalau potensial listrik itu diketahui, rumus yang kita gunakan adalah ini teman-teman, E cos theta sama dengan negatif dv per ds ya. Jadi turunan potensial terhadap perpindahan dari muatan ya. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu contoh soal ya. Baik teman-teman, ini contoh soalnya. Potensial listrik akibat sebuah plat bermuatan pada sebuah titik yang berjarak Z tegak lurus dari pusat plat, yaitu V sama dengan sigma per 2 epsilon 0 kali akar Z kuadrat tambah R kuadrat kurang Z ya. Jadi teman-teman, pada video saya tentang menentukan potensial listrik pada sebuah titik akibat sebuah plat yang bermuatan ya. Jadi titik tersebut berada pada jarak Z yang tegak lurus dari pusat plat, itu potensialnya seperti ini ya. Jadi ini sudah saya jelaskan pada video saya mengenai potensial listrik akibat plat bermuatan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukanlah medan listrik pada titik tersebut ya. Jadi kita akan menentukan medan listrik pada titik yang berjarak Z dari pusat plat yang memiliki potensial listrik sebesar ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan persamaan, yaitu E cos theta sama dengan negatif dv per ds ya. Jadi rumus ini akan kita gunakan untuk menentukan medan listrik pada titik yang berjarak Z ya teman-teman. Atau di sini saya tuliskan E cos theta sama dengan negatif. Nah, karena jaraknya ini adalah Z, jadi ds ini saya ganti dengan dz ya. Jadi ini S ini saya ganti dengan Z, jadi negatif dv per dz.
E cos theta itu sama dengan negatif D set, jadi turunan terhadap set dari V ya. Berarti ini sigma per 2 epsilon 0 dalam kurung akar set kuadrat tambah R kuadrat kurang set. Nah, jadi ini teman-teman. Kemudian di sini cos theta berarti sudut yang dibentuk antara medan listrik dan perpindahan ya. Nah, kita tahu bahwa kalau kita anggap plat itu bermuatan positif, maka arah medan listrik itu dia searah dengan arah perpindahan ya. Jadi misalnya ini platnya ya, kemudian ini pusatnya, kemudian kita akan menentukan medan listrik di titik ini ya teman-teman. Ini jaraknya set. Nah, kita misalkan plat ini bermuatan positif ya, maka arah medan listrik itu, jadi kalau muatan positif maka arahnya menjauhi plat, berarti arah medannya itu ke atas ya. Jadi ini arah medan listrik yang dihasilkan oleh plat. Nah, meskipun plat ini bermuatan negatif, maka arah medan listrik itu ke bawah. Tapi di sini yang kita lihat bahwa arah medan listrik dan arah perpindahan ya. Jadi arah medan listrik dan set ini teman-teman itu searah ya. Jadi sudut yang dibentuk adalah 0 derajat. Maka E cos 0, jadi cos 0 itu nilainya sama dengan 1 ya teman-teman. Berarti di sini persamaannya ini jadi saya tuliskan karena cos theta itu nilainya 1, maka di sini saya tuliskan E ya, E kali 1 itu adalah E. Jadi E sama dengan negatif dari, jadi turunan D set ya, dari sigma per 2 epsilon 0 ya. Kemudian ini akar set kuadrat tambah R kuadrat kurang set ya. Jadi sekali lagi di sini E sama dengan negatif D set, jadi D per D set dari sigma per 2 epsilon 0 kali akar set kuadrat tambah R kuadrat kurang set. E sama dengan negatif D set. Nah, yang bagian dalam ini saya uraikan lagi ya teman-teman. Dia berarti jadi sigma per 2 epsilon 0 akar set kuadrat tambah R kuadrat kurang sigma per 2 epsilon 0 set ya. Jadi saya uraikan jadi seperti ini. Selanjutnya E sama dengan negatif turunan dari sigma per 2 epsilon 0 akar set kuadrat tambah R kuadrat itu adalah sigma per 2 epsilon 0 kali set per akar set kuadrat tambah R kuadrat ya. Jadi teman-teman, turunan dari sigma per 2 epsilon 0 kali akar set kuadrat tambah R kuadrat itu adalah negatif sigma per 2 epsilon 0 kali set per akar set kuadrat tambah R kuadrat. Nah, jadi hasil ini didapatkan dengan menggunakan aturan rantai ya. Jadi untuk menyelesaikan turunan dari sigma per 2 epsilon 0 akar set kuadrat tambah R kuadrat itu teman-teman silahkan menggunakan aturan rantai untuk turunan. Maka hasil yang akan kalian peroleh itu hasilnya seperti ini. Silakan teman-teman buktikan. Kemudian di sini berarti kurang. Nah, turunan dari sigma per 2 epsilon 0 kali set itu adalah sigma per 2 epsilon 0 ya. Jadi ingat, ini kita turunkan terhadap set ya. Nah, jadi seperti ini. Atau saya bisa tuliskan E sama dengan negatif dalam kurung sigma per 2 epsilon 0 kali set per akar set kuadrat tambah R kuadrat ya, kurang 1 ya. Seperti ini ya teman-teman. Atau E sama dengan, saya hilangkan tanda negatifnya, maka dia akan jadi sigma per 2 epsilon 0 kali, nah di sini berarti jadi 1 kurang set per akar set kuadrat tambah R kuadrat ya.
seperti ini ya teman-teman. Jadi medan listrik pada sebuah titik yang berjarak Z dari pusat plat itu nilainya adalah E sama dengan sigma per 2 epsilon 0 kali 1 kurang Z per akar Z kuadrat tambah R kuadrat. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh soal bagaimana menentukan medan listrik jika potensial listriknya kita ketahui ya teman-teman. Jadi untuk kasus sebuah plat, maka di titik Z itu untuk menentukan medan listriknya kita dapat menggunakan rumus yang seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk penjelasan contoh soal ini. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini mengenai bagaimana kita menentukan medan listrik jika potensial listrik itu diketahui ya. Semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa pada video pembelajaran yang berikutnya.